Dua supporter sepak bola bentrok di ras area tol Jagorawi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga bentrokan akibat sweeping supporter PSIS Semarang terhadap pendukung Persita Tangerang hingga saling serang. Akibat kejadian ini, 4 supporter PSIS Semarang mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, 2 bis yang mengangkut para supporter rusak di kaca depan dan samping. Polisi mengamankan 105 orang supporter PSIS Semarang ke Mapolres Bogor mencari provokator dari 2 kubu. Diindikasikan sama supporter yang musuh pertandingan bola tadi antara Persita melawan PSIS. Untuk jumlah seluruhnya berapa orang dan juga korban berapa orang dan? 105 jumlah supporter yang ada di sini ditamankan. Korban tadi ada 4 orang. Para pelaku dijerat pasal 370 tentang penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama, terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki melintang menutupi ruas jalan tepatnya di Desa Kuang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur malam tadi. Kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan berat, sebuah truk tangki dan tronton. Kecelakaan berawal ketika truk tangki hendak putar balik melaju dari arah timur ke barat, kemudian ditabrak dari samping oleh truk tronton. Akibat benturan, truk tangki terguling 2 kali hingga posisi roda berada di atas dan melintang di tengah jalan. Putar balik mau ambil laundryan tinggalan di itu. Putar balik dari arah barat udah jauh tanpa kelihatannya tanpa ada ngerem, Bang. Yang ngerem cuma udah blong remnya, Bang. Tabrak truk saya sampai terguling 2 kali baru berhenti. Berarti tergulingnya sampai 2 kali ya, Pak? Ya. Kondisinya sekarang gimana, Bapaknya? Kondisinya mobilnya udah dibawa ke Polres Derek. Kalau saya nggak apa-apa kondisinya. Bapak nggak luka-luka? Luka-luka. Imbas kecelakaan, sempat membuat akses jalan lingkar selatan Kabupaten macet dan banyaknya warga berhenti untuk melihat proses evakuasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan kami akan membahas jumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga yang ada di media sosial. Bersama saya Gede Satria pemirsa, kami awali informasi hari ini seputar informasi viral, diantaranya seorang anggota Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menganiaya seorang pemotor setelah keduanya terlibat tabrakan. Sementara itu di Makassar, aksi begal terhadap siswa SMA berhasil digagalkan warga. Itu Pak, kamu tidak boleh itu. Kami saksi nyinggung itu kamu di rumah ini. Viral di media sosial, seorang oknum perwira Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menganiaya pengendara motor hingga terluka pada Senin kemarin. Anggota Polres bernama Ibtu Yunus sebelumnya bertabrakan dengan motor korban di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah dinas wali kota Prabu Mulih. Pelaku emosi dan menendang korban hingga terluka di bibir dan hidung. Pihak Polres Prabu Mulih menyatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Namun Ibtu Yunus tetap diperiksa sesuai prosedur usai menjalani perawatan di RSUD Kota Prabu Mulih. Aksi kawanan begal berboncengan 3 sepeda motor terekam kamera CCTV mencoba membegal seorang siswa SMA di Jalan Baji Minasa, Mariso, Kota Makassar pada Senin kemarin. Korban sempat diancam dengan senjata tajam oleh para pelaku, namun korban berteriak hingga membuat warga sekitar mengejar para pelaku. Aksi pembegalan gagal dan pelaku melarikan diri. Polisi kini kumpulkan keterangan saksi-saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Para pelaku diduga menyasar korban karena korban tengah bermain handphone di jalan.
Seorang pria terekam kamera menaruh sebuah benda mencurigakan diduga narkoba di pot tanaman depan rumah warga di Sukamaju Baru, Depok. Aksi pelaku direkam supir pemilik rumah menggunakan kamera ponsel dari dalam mobil pada hari Minggu kemarin. Pelaku yang mengendarai sepeda motor metik beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar sedang sepi. Atas penemuan diduga bungkusan narkoba itu, pemilik rumah melapor ke pihak Polsek Cimanggis. Ini ya Pak RT. Logonya lo. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun nekat bermain skuter di tengah Jalan Raya Sumarmo, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Meski sudah diminta pengendara untuk minggir ke jalan karena hampir tertabrak kendaraan, namun sang bocah ini tetap asik mengayuh skuternya di antara pengguna jalan. Seorang bocah berusia 5 tahun viral di media sosial karena bermain skuter di tengah jalan raya yang ramai di Cakung, Jakarta Timur. Momen tersebut direkam oleh pengendara mobil. Beberapa pengendara sepeda motor pun mencoba untuk meminggirkan bocah tersebut. Namun bocah tersebut malah menghindar dan memacu skuternya ke jalur tengah. Bocah tersebut bukan warga sekitar karena tidak ada yang mengenalinya. Aksi bocah sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan pengendara lainnya. Para orang tua diimbau bisa lebih mengawasi buah hatinya agar tidak bermain di tempat yang beresiko kecelakaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Iya, ini kembali lagi mengingatkan kepada kita semua jika punya anak-anak yang masih balita atau agak sedikit lebih besar begitu, seharusnya benar-benar dikontrol, diawasi, karena ketika anak-anak menggunakan sepeda seringkali tanpa pengawasan itu bisa bersepeda di tempat-tempat yang sangat membahayakan seperti tadi ada di tengah jalan, dan beruntung sekali ada warga yang begitu peduli untuk mengarahkan anak-anak ini ke tempat yang lebih aman. Nah, ini semoga saja ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah mobil menabrak rumah warga di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Akibatnya, seorang nenek yang sedang duduk di teras rumah tewas, sementara pintu dan jendela rumah hancur. Oke. Umurnya berapa? 70-an. Oke. Ya. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Mani, nenek berusia 70 tahun, tewas tertabrak mobil saat sedang duduk santai di teras rumah. Nenek ini, neneknya. Saat itu lagi ngapain Pak? Peristiwa bermula saat UY, kakak dari pemilik mobil yang diduga tak bisa mengendarai mobil, menginjak gas dan langsung menabrak dinding garasi yang terbuat dari seng. Mobil tersebut kemudian terus melaju hingga akhirnya berhenti saat menabrak rumah korban. Korban yang sedang duduk di teras terjepit badan mobil dengan kondisi mengenaskan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Mobil, mana sih mobil mungkinan. Nggak bisa nyetir atau gimana? Ya. Oh. Mobil. Digas baik, ada ibu-ibu di sana. Duduk. Digas masuk gigi ya? Nah, iya masuk gigi digas, kencang-kencangnya. Oh gitu. Udah minta tolong-tolong, informasi dari suaminya. Gas masih kencang aja. Walah. Belakang. Oh, kena kejepit. Ya udah rumah sakit. Nggak ketolong. Meninggal. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pengemudi serta pemilik mobil untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Endang Priyono, iNews melaporkan. Aksi penangkapan pelaku curanmor berlangsung dramatis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi berpakaian preman yang membuntuti tersangka harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Siapa? Aksi penangkapan tersangka curanmor berinisial HR oleh polisi menjadi perhatian warga di pinggir jalan raya di wilayah Purne, Kabupaten Bangkalan.
Aksi penangkapan pun berlangsung dramatis, di mana polisi berpakaian preman yang membuntuti pelaku harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Polisi juga membekuk 2 orang lain yang merupakan rekanan pelaku. Ironisnya, para pelaku kerap membawa anak kecil dalam melancarkan aksinya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Polres Bangkalan, Reskim Bangkalan, ternyata di TKP juga yang tersangka ini membawa anak kecil sebagai modus saja untuk mengelabui bahwa masyarakat bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik, tapi pada kenyataannya yang bersangkutan adalah pelaku curanmor, karena TKP-nya bukan hanya sekali, ada 3 kali TKP di Kabupaten Bangkalan. Yang anak kecil itu anaknya pelaku atau gimana? Anaknya pelaku. Selain ketiga pelaku yang telah ditangkap, polisi juga tengah memburu 1 rekan pelaku lain yang kini masuk daftar pencarian orang. Para pelaku ini pun terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang bocah kelas 2 SD di Cilegon, Banten ditemukan di Pekanbaru Riau setelah diculik remaja di bawah umur. Korban sempat dipaksa untuk mengemis karena pelaku kehabisan uang. Inilah video amatir ketika seorang bocah 8 tahun yang baru duduk di bangku sekolah dasar diculik remaja 15 tahun di Cilegon, Banten. Korban bersedia diajak jalan-jalan oleh pelaku lantaran korban diiming-imingi sejumlah uang. Setelah korban dinyatakan hilang selama lebih dari 5 hari dan ibu korban melapor ke polisi, korban akhirnya ditemukan di Indragiri Hulu, Pekanbaru Riau. Pelaku berhasil ditangkap dan korban dibawa pulang untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Menurut Kasat Reskrim Polres Cilegon, korban diketahui keberadaannya dari info orang hilang yang disebar oleh petugas. Korban dibawa ke Pekanbaru Riau dengan menumpang sebuah truk pengangkut sepeda motor tanpa sepengetahuan sang supir. Korban rupanya juga sempat dipaksa mengemis oleh pelaku untuk mendapatkan uang. Ini memang menurut keterangan dari sendiri ada diiming-imingin, ya diiming-imingin sesuai uang dengan jumlah yang cukup besar, dengan bahasanya, ayo kamu mau uang nggak, ikut sama saya, dan akhirnya mengikuti. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh sampai saat ini si pelaku juga masih kita terus dalami ya, karena perlu pendampingan juga untuk pemeriksaan karena anak kecil. Jadi mungkin itu saja kronologis yang sampai hari ini kita pertemukan sih. Sempat beberapa kali ketika truk itu berhenti karena mereka kan tidak makan, sehingga si korban ini disuruh untuk minta-minta. Kalau nangis diancam akan dipukul. Memang sempat beberapa kali sudah dipukul di bagian muka menurut dari ini sendiri. Korban langsung diserahkan kepada keluarganya, sedangkan pelaku langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Cilegon untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tak kunjung pulang selama 2 hari, seorang siswa SMK di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tenggelam di sebuah saluran irigasi. Orang tua korban tak kuasa menahan kesedihan mengetahui anaknya telah meninggal dunia. Nasib nahas dialami Muhammad Riza, umur 18 tahun, seorang siswa SMA yang ditemukan meninggal dunia di sebuah saluran irigasi di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tidak bernyawa oleh warga yang curiga dengan sosok mengapung di saluran irigasi. Sebelumnya, korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarganya yang pamit ke rumah temannya pada Sabtu malam lalu. Curiga dengan korban yang tidak kunjung pulang, orang tua korban lantas melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun tidak lama melaporkan hilangnya korban, orang tua korban justru mendapatkan informasi bahwa korban telah ditemukan dengan kondisi telah meninggal di sebuah saluran irigasi yang tidak jauh dari rumah korban. Iya, izinnya ya keluar seperti biasanya, dia bilang mau keluar ke rumah teman, begitu, ke tempat, begitu dia bilang mau ke rumah teman,
Itu Ji, saya bilang. Korban diperkirakan jatuh di air selama 2 hari. 2 hari. Jadi yang pertama ditemukan itu siapa Pak tadi? Korban ditemukan oleh warga yang singgah beristirahat di tempat penjual cendol. Dilihat terapung dan diangkat naik ke daratan. Usai dievakuasi oleh petugas dan dibantu warga, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan, dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menggunakan alat berat polisi membongkar rumah anggota polisi yang meledak untuk mencari barang bukti. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Mohon atensi, segera meluncur.